Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mempelajari pelajaran IPS pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk mempelajari pelajaran IPS pada pagi hari ini. Nah, kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua. Yang pertemuan pertama itu dibawakan oleh Bu Rahma. Nah, kita mulai saja. Kita masuk dulu sini. Nah, ini ya judulnya perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, biasanya ada tujuan yang akan saya sampaikan kepada kalian, yaitu pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, itu ya. Kemudian tujuan perdagangan antar pulau itu apa? Serta faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Nah, itu tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara, aktivitas perdagangan antar negara, dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor. Nah, di sini mungkin terlalu banyak materinya, tapi mudah-mudahan saya perringkas menjadi 10 slide ya. Jadi hanya 10 slide. Mudah-mudahan betah mendengarnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini pertama adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, anak-anak yang harus kalau ini kalian ketahui, yaitu pertama pengertiannya dulu. Pengertian perdagangan itu apa itu sebenarnya? Nah, pengertian perdagangan itu merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, intinya adalah tanpa ada unsur pemaksaan. Yaitu di situ ada terjadinya tukar menukar barang atau jasa. Nah, kita persempit lagi pengertian dari perdagangan antar daerah. Apa itu perdagangan antar daerah? Nah, di sini kalian bisa lihat merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu intinya itu ya. Ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan perdagangan antar pulau? Nah, di sini sebenarnya ada dua. Pertama, itu tujuan perdagangan antar pulau itu yaitu memperoleh keuntungan. Ya jelas lah, orang namanya dagang ya ingin mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin orang itu berdagang itu tidak ingin mendapatkan keuntungan. Pasti yang dicari adalah pertama keuntungan. Yang kedua apa? Nah, ini setelah mendapatkan keuntungan biasanya para pedagang itu ingin memperluas jangkauan pasar. Nah, itu ya. Nah, maksudnya apa jangkauan pasar ini? Agar keuntungan itu bisa lebih besar lagi karena pasarnya lebih besar. Nah, kemudian yang C nih, faktor pendorong perdagangan antar pulau. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau? Faktor apa sebenarnya? Nah, di sini saya tidak terlalu banyak poin-poinnya, yaitu pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi perbedaan faktor produksi maksudnya begini. Nah, di suatu daerah itu pasti ada perbedaan sumber daya alam ya. Misalnya kalau misalnya tambang besi di Cilegon adanya, tapi di tempat daerah lain tidak ada. Nah, bagaimana untuk memproduksi barang kalau tidak ada sumber daya alam? Ya tidak akan mungkin kan.
Nah, makanya adanya perbedaan faktor produksi. Itu yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar wilayah. Yang kedua tuh perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi kalau tingkat harga yang berbeda antar daerah, maka otomatis barang yang murah itu akan mengalir ke tempat daerah yang harganya tinggi, sehingga terjadi namanya persaingan harga. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini manfaat perdagangan antar pulau. Apa sih sebenarnya manfaat dari perdagangan antar pulau? Nah, kalian bisa tahu di sini ya. Di sini ada 3. Nah, saya tidak menyebutkan banyak, cuma hanya 3 saja poinnya. Pertama itu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, jadi alternatif. Jadi kalau ada barang yang satu sudah ada alternatif yang lain. Ya. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perdagangan antar pulau, meningkatnya produktivitas ini maksudnya adalah kalau misalnya dagangannya laku, barangnya laku di tempat lain, maka akan meningkatkan produktivitas lagi. Kenapa? Semakin banyak permintaan akan semakin banyak produksi. Nah, jadi terjadi namanya produktivitas. Yang ketiga itu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini ada hubungannya yang nomor 1 dan 2. Jadi kalau misalnya pasarannya sudah antar pulau, maka terjadi penambahan tenaga kerja ya, untuk memperbanyak produk-produk yang akan dijual di tempat lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih. Nah, tadi kalian sudah mengerti tentang perdagangan antar pulau. Nah, sekarang kita masuk kepada perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, ini kalau secara khusus nanti dipelajari kelas 9. Nah, ini pengertiannya. Pertama, pengertian perdagangan antar negara adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, itu. Cuma bedanya di sini, kalau yang tadi antar pulau, yang ini antar negara. Nggak ada bedanya, cuma antar negara dan antar pulau ya. Nah, masyarakat di sini pengertiannya adalah bisa berupa individu ya, bisa juga kelompok, lembaga atau pemerintah suatu negara. Nah, jadi yang melakukan aktivitas perdagangan ini bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga atau pemerintah suatu negara. Nah, intinya. Nah, apa sih sebenarnya perdagangan antar negara itu? Ruang lingkupnya itu bisa berupa perpindahan barang atau jasa, bisa juga modal, bisa juga tenaga kerja, dan bisa juga teknologi. Nah ya, lanjut ya. Nah, aktivitas perdagangan antar negara. Nah, di sini aktivitasnya pertama adalah ekspor ya. Kalian tahu sendiri kan, pengertian ekspor itu adalah menjual barang atau jasa atau produk ke luar negeri. Nah, orang yang mengekspor barang ke luar negeri disebut eksportir. Nah, itu ingat-ingat aja tuh. Eksportir adalah orang yang menjual barang ke luar negeri. Yang tujuan utama ekspor apa? Ya jelas, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Cuma di sini nanti ada bedanya. Keuntungannya itu nanti atau uang yang dapat itu berupa valuta asing atau mata uang asing. Nanti jelaskan berikutnya. Nah, barang yang dijual ke luar negeri dibayar dengan alat pembayaran luar negeri berupa mata uang asing seperti dolar, yen, dan euro atau pound sterling. Mata uang asing yang ditampung pemerintah ini disebut devisa negara. Nah, jadi di sini alat pembayaran luar negeri itu yang paling umum itu ada 4. Pertama dolar, kemudian yang kedua yen, yang ketiga euro, dan pound sterling. Nah, ini adalah mata uang yang laku di dunia internasional. Kalau rupiah mah nggak laku ya, nggak ada yang butuh rupiah kecuali di Asia Tenggara. Tapi kalau cakupannya internasional itu dolar, yen, euro, dan pound sterling. Nah, uang yang didapat dari penjualan barang luar negeri itu yang dinamakan devisa negara. Jadi mata uang yang dikumpulkan oleh negara itu yang namanya devisa negara. Ingat ya, devisa
negara. Nah, aktivitas yang kedua itu adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Jadi orang yang membeli barang itu namanya importir. Nah, di sini sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan. Nah, kebijakan untuk mendorong ekspor. Biasanya pemerintah itu untuk kebijakan mendorong ekspor itu yaitu pertama memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan ya. Yang kedua dalam hal kita jelasin. Dalam hal ini adalah kemudahan mengurus perizinan ya, serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor ya. Jadi kalau misalnya diberikan kemudahan kemudahan berupa izin yang mudah, fasilitas yang ada ya, mungkin akan mendorong orang untuk melakukan ekspor ya. Kalau berbelit-belit dan sulit ya akan sulit itu orang mau melakukan ekspor barang ke luar negeri. Nah, yang kedua itu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kenapa di sini kestabilan nilai tukar rupiah itu penting? Karena rupiah yang stabil itu memudahkan menghitung biaya produksi ekspornya. Jadi kalau tidak stabil maka akan berubah itu nilai barang tersebut ke luar negeri ya, kalau nilai tukar itu tidak stabil. Nah, di sini diperlukan akurasi dalam menghitung biaya produksi untuk menjual barang ke luar negeri. Nah, ini penting sekali akurasi ya, akurasi dalam menghitung untung ruginya. Nah, yang ketiga itu membuat perjanjian dagang internasional. Nah, di sini pentingnya pemerintah mengadakan namanya Memorandum of Understanding, istilah kerennya itu Memorandum of Understanding, kesepakatan dagang. Ya, jadi antar negara itu penting. Jadi kalau misalnya negara itu dibuat perjanjian untuk membeli suatu barang, nah kita bisa memproduksi barang tersebut. Nah, ya. Yang keempat, meningkatkan promosi. Nah, jadi barang kita bisa laku di dunia internasional itu salah satunya adalah promosi. Kalau barang tidak dikenal di dunia internasional, bagaimana mau bisa beli? Bagaimana bisa tahu? Nah, ini pentingnya promosi. Kalau udah promosi, maka barang itu sudah terkenal. Kalau sudah terkenal, maka akan banyak konsumen yang membeli. Nah, kita lanjutkan. Ini faktor pendorong ekspor. Nah, kita nggak usah terlalu lama, sebutkan aja. Pertama, keadaan pasar luar negeri. Nah, jadi kalau faktor pendorong, kalau keadaan pasar luar negerinya bagus, ya, nah itu sangat mendukung positif, ya. Kemudian kedua, keuletan eksportir menangkap peluang pasar. Jadi kalau seorang eksportir itu harus pandai menangkap peluang pasar. Kapan barang itu dijual dan kapan barang itu ditahan. Nah, itu adalah pengalaman ya. Yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Jadi kalau kondisi sosial politik ekonomi suatu negara itu stabil, maka akan mudah barang itu diekspor ke negara lain. Tapi kalau misalnya tidak stabil, ya bagaimana mungkin barang itu akan dijual di sana ya. Yang ke bagian manfaat perdagangan antar negara. Apa manfaatnya? Nah, di sini manfaatnya itu banyak sebenarnya ya. Pertama, yang jelas nih, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau barang-barang yang tidak ada di dalam negeri itu ya dapatnya dari luar negeri. Yang tiga, menjalin persahabatan antar negara. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perdagangan, otomatis persahabatan antar negara itu semakin erat, semakin banyak barang yang dibeli, terjadinya ekspor impor, maka semakin kuat hubungannya. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, di sini juga pentingnya perdagangan itu juga adalah transfer teknologi. Nah, perbedaan antara perdagangan luar negeri dengan perdagangan dalam negeri apa? Pertama, jangkauannya jelas ya. Kalau jangkauannya perdagangan antar pulau itu ya dalam negeri, pasar domestik dalam negeri itu. Tapi kalau perdagangan antar negara, yaitu antar negara pasarannya ya internasional. Yang kedua,
aliran barang. Nah, aliran barang kalau di dalam perdagangan antar pulau itu ya berjalan bebas di dalam negeri. Jadi aliran barang itu di dalam negeri itu bebas. Tapi kalau di luar negeri ada aturan-aturannya. Negara-negara mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Jadi tidak sembarangan. Kalau barang atau produk suatu negara itu ke luar negeri itu ada aturan-aturan. Tidak bisa langsung masuk. Nah itu ya. Yang ketiga, kurs tukar. Nah, kalau perdagangan antar pulau itu kursnya itu satu. Contoh di Indonesia perdagangan antar pulau yang memakai mata uang rupiah. Sedangkan di luar negeri perdagangan antar negara itu menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda seperti dolar, yen, euro, dan pound sterling. Itu perbedaannya di sini. Jadi kalau kita ingin menjual barang ya kita hanya dapat dolar, yen, euro, atau pound sterling ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan diambil hikmahnya. Lebih kurangnya mohon maaf kalau terlalu panjang, ya maklum saja, karena inilah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.